Education and Environmental Application of Glass Microscope. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadil Sakira dengan NIM 152302 dan depan saya, Nama saya Anissa Binta Ramadhani dengan NIM 15230414. Dan nama saya Taufik Manajinata dengan NIM 152303. Mikrosfer kaca adalah partikel berbentuk bola dengan berdiameter 1-200 mm digunakan dalam berbagai aplikasi selama lebih dari 100 tahun. Mikrosfer berongga dan berpori adalah bahan multifungsi dengan sejumlah besar aplikasi, kombinasi, ketahanan termal, bobot rendah, porositas terkontrol, dan rasio kekuatan terhadap kepadatan yang luar biasa. Membuka sejumlah kemungkinan untuk menerapkan bahan-bahan ini di dalam industri aeronautika, transportasi, otomotif, dan juga konstruksi. Mikrosfer memiliki sifat yang menguntungkan untuk aplikasi biomedis, yaitu peningkatan pelepasan ion, pembubaran ke dalam jaringan, pembentukan jaringan baru, pengiriman obat, dan juga perbaikan dan regenerasi jaringan. Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah untuk meringkas persiapan metode dan aplikasi lingkungan dari mikrosfer kaca seperti pemurnian air, bahan semen, penyimpanan gas, insulator termal, bahan termoplastik, perbaikan jalan, dan juga teknologi manufaktur aditif. Tujuan dari makalah ini mempelajari proses fabrikasi terperinci dan teknik untuk memproduksi SGM, HGM, dan juga PGM. Teknologi pembuatan yaitu meliputi dengan sintesis api, metode tetesan cairan, dan proses gel kering. Pencetakan 3D mikrosfer kaca menawarkan potensi inovatif dalam desain dan aplikasi material. Pada gambar 1 itu adalah menunjukkan gambar diagram skematik dari metode sintesis api. Selanjutnya, pada gambar 2 itu menunjukkan berbagai jenis mikrosfer kaca dan penampangan setelah menerapkan proses sintesis api ke partikel kaca atau sistem kaca yang berbeda dari penghancuran wadah farmasi tidak berwarna yang dibuang, yang terdiri dari kaca borosilikat atau BSG, dari limbah kaca silikat, kapur soda atau SLS, dan PGM dalam kaca bioaktif SiO2, CaO, Na2O, P2O5. Semua mikrosfer yang ditunjukkan pada gambar disiapkan menggunakan alat sintesis api. Selanjutnya, metode tetesan cairan. Laboratorium Nasional Lawrence Livermore mengembangkan metode tetesan cairan untuk mengatasi masalah dengan kualitas mikrosfer komersial yang rendah. Skema proses ini ditunjukkan pada gambar 3. Bahan terdiri dari natrium silikat dengan penambahan sejumlah kecil agen flux seperti asam borat, litium hidroksida, dan kalium hidroksida. Klasifikasi mikrosfer kaca. Klasifikasi berdasarkan sistem material. Yang pertama itu ada mikrosfer kaca berbasis silika. Mikrosfer ini bersifat inert secara kimia, sering digunakan sebagai aditif dalam cat dan pelapis. Yang kedua, mikrosfer kaca borosilikat. Komposisi kaca ini menawarkan stabilitas termal yang memadai, membuatnya cocok untuk aplikasi suhu tinggi seperti pendukung katalis dan isolator termal. Yang ketiga, ada mikrosfer kaca kalsium fosfat. Mikrosfer ini merupakan kelas mikrosfer unik dengan komposisi yang berpusat di sekitar ion kalsium dan juga fosfat. Mikrosfer ini sangat diminati dalam berbagai aplikasi biomedis dan ilmu material karena biokompatibilitas, bisaktivitas, dan sifat serbagunanya. Yang keempat, itu ada mikrosfer kaca komposit, menggunakan bahan lain seperti polimer atau logam ke dalam matriks kaca dapat meningkatkan sifat-sifat tertentu seperti konduktivitas, listrik, atau respons magnetik. Jenis-jenis mikrosfer ada 3, yaitu yang pertama ada solid glass mikrosfer atau SGM.
SGM memberikan banyak keuntungan seperti pemrosesan yang mudah, daya tahan kimia yang tinggi, dan stabilitas termal. SGM dapat disiapkan dengan melelehkan langsung bahan dasar kaca tanpa aditif apapun, menggunakan metode sintesis api. SGM juga dapat dikumpulkan dan dipisahkan selama persiapan HMG karena sebagian besar SGM memiliki kepadatan lebih tinggi dan tenggelam dengan cepat dalam air. Dibandingkan dengan HMG, SGM memiliki kepadatan lebih tinggi sekitar 2,2 gram per cm kubik untuk borosilikat dan 2,5 gram cm kubik untuk bola kaca soda kapur. Mereka dicirikan oleh kekuatan penghancuran yang tinggi sehingga cocok untuk aplikasi mekanis di mana mikrosfer kaca mengalami tekanan selama pemrosesan atau penerapan. Yang kedua ada hologram mikrosfer atau HMG. HMG yang dikenal juga sebagai balon mikro atau gelembung kaca memiliki diameter dan perubahan densitas dalam kisaran 0,2 sampai 0,6 gram per cm kubik. Biasanya terbuat dari formulasi baik kaca borosilikat atau soda kapur dan memiliki karakteristik seperti densitas rendah serta ketahanan panas dan kimia yang tinggi. HMG digunakan sebagai pengisi ringan dalam material komposit seperti busa dan beton ringan. Mereka juga diaplikasikan pada kapal selam dan alat pengoboran minyak laut dalam. Selain itu, kemampuan dan kapasitas pelepasan obat-obat dan pelacak radioaktif dengan kecepatan rendah serta penyimpanan dan pelepasan hidrogen merupakan harapan yang signifikan untuk aplikasi tingkat lanjut. Yang ketiga, ada porous glass microsphere atau PGM. PGM merupakan bentuk baru bahan kaca yang terdiri dari mikrosfer dengan diameter 10 hingga 100 mikron. PGM memiliki sifat-sifat unik seperti luas permukaan yang dapat didaur ulang, reaktivitas, hidrofisilitas, dan hidrofobisitas yang semuanya bermanfaat untuk remediasi lingkungan, ilmu pemisahan, dan teknologi pemurnian. SGM dan HGM dapat diubah menjadi PGM dan PWHMG melalui pencucian asam dengan asam klorida setelah menerapkan perlakuan panas seperti yang ditunjukkan pada gambar 6A. Peran utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan dua fase kaca yang berbeda. Misalnya, sistem borosilikat dengan komposisi yang sesuai terpisah menjadi dua fase yang berbeda. Yang satu kaya akan silika dan satu lainnya kaya akan natrium borat. PGM dan PWHMG juga dapat diproduksi melalui kimia menggunakan asam hidroforat yang menyerang cangkang kaca silika dan membentuk pori-pori yang saling terhubung, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6B. Metode ini menciptakan pori-pori yang sangat kecil atau nanopori dengan diameter dalam kisaran 1-2 nanometer. Aplikasi mikrosfer kaca. Yang pertama, sebagai pemurnian air. Pengolahan air merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh seluruh dunia akibat industrialisasi pertanian intensif yang menggunakan pupuk, pestisida dengan penggunaan bahan kimia. Mikrosfer adalah salah satu partikel yang kecil yang sangat berguna dalam mengolah air. Mereka bekerja seperti spons kecil yang bisa menyerap berbagai macam kotoran di air, mulai dari logam berat, pestisida hingga bakteri. Selain itu, mikrosfer juga bisa digunakan sebagai katalis untuk memecah zat-zat berbahaya menjadi zat yang tidak berbahaya. Mikrosfer ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas air. Namun, saat ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada dan mengembangkan mikrosfer yang lebih baik. Yang kedua, sebagai isolasi termal. HGM memiliki konduktivitas termal yang rendah sehingga dianggap sebagai bahan yang menjanjikan untuk isolasi termal. Secara umum, mekanisme dasar perpindahan panas dalam HGM adalah konduksi. Sebagian besar perpindahan panas konvektif dapat dicegah oleh rongga-rongga di HGM. Akan tetapi, penyerapan dan perpindahan panjang gelombang inframerah dan tanpa oleh radiasi dapat mengurangi kinerja isolasi termal HGM. Pembentukan struktur inti atau cangkang dengan melapisi lapisan reflektif inframerah dekat pada HGM dapat secara efisien mengurangi perpindahan panas dari radiasi matahari. Titania yang menempel pada permukaan makrosfer dapat menciptakan material komposit inti atau cangkang dengan konduktivitas termal rendah. Yang ketiga, gelas mikrosfer untuk bahan bangunan. Lebih dari 10% emisi CO2 global berasal dari industri beton.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak peneliti yang berupaya mengembangkan bentuk beton berkelanjutan menggunakan bahan daur ulang, Aslani dan Wang, memasukkan HGM ke dalam komposit semen ringan. HGM dengan 3 kepadatan yang berbeda yaitu 0,25, 0,40, dan 0,60 gram per cm kubik dianggap sebagai pengisi ringan. Dengan 2 fraksi volumetrik yang berbeda yaitu 40 dan 60%. Komposit dapat diaplikasikan pada berbagai struktur penting seperti papan beton, terapung, dan jembatan gantung panjang. Kekuatan tekan komposit semen ringan dapat disiapkan dalam pekerjaan utama ini bergantung pada kekuatan HGM yang digunakan dalam campuran. Dengan menambahkan 40 dan 60% HGM 0,25 gram per cm kubik, kekuatan lentur meningkat sebesar 10% dibandingkan sampel referensi meskipun kekuatan tekan berkurang sebesar 10-30%. Penambahan HGM dengan kepadatan 0,40 gram per cm kubik ke dalam komposit semen ringan menyebabkan sedikit penurunan kekuatan tekan dan lentur. HGM dengan kepadatan 0,60 gram per cm kubik menunjukkan efek sebaliknya. Dengan penambahan 40 dan 60% HGM, kekuatan lentur dan tekan masing-masing meningkat sebesar 9,6-7%. Permukaan mikrosfer kepadatan rendah tetap halus tanpa interaksi apapun dengan semen, sementara partikel yang lebih padat bereaksi dengan matriks di sekitarnya. Oreskin dan kawan-kawan mempelajari mortar pasangan bata ekstrusi dengan penambahan HGM. Penambahan HGM dapat membantu menghasilkan material homogenitas lebih tinggi, rasio kekuatan atau kepadatan tinggi, dan ketahanan termal yang sangat baik. Kumar dan kawan-kawan juga mengevaluasi komposit hibrida berbasis polipropilena ringan dengan berkekuatan tinggi yang terdiri dari HGM dan serat. Penambahan HGM menyebabkan penurunan kekuatan tarik sementara dan kekuatan lenturnya meningkat. 4. Penyimpanan hidrogen. Penyimpanan gas hidrogen terkompresi dalam HGM memberikan keuntungan efisiensi tinggi, keamanan, ringan, murah, dan kesederhanaan dalam desain sistem penyimpanan. Kemampuan penyimpanan hidrogen pada HGM dipengaruhi oleh difusi hidrogen melalui cangkang kaca pada suhu tinggi, yaitu 300 derajat Celcius. 5. Baterai asam timbal. Mikrosfer kaca dapat digunakan sebagai komponen dalam baterai dan superkapasitor canggih, di mana strukturnya yang disesuaikan dapat meningkatkan kepadatan energi dan laju pengisian pengosongan. Keenam, termoplastik. Penggunaan HGM sebagai filler dalam termoplastik yaitu penurunan densitas, laju pendinginan yang lebih cepat, stabilitas dimensi yang lebih tinggi, peningkatan resistensi termal, dan penurunan konduktivitas termal. 7. Perbaikan aspal. Peningkatan rasio HGM menyebabkan ketahanan geser aspal terhadap suhu tinggi lebih meningkat. 8. 3D printing. Mikrosfer kaca sebagai pengganti frit kaca konvensional memberikan keuntungan tambahan pada proses dengan meningkatkan aliran dan mengurangi gesekan internal, yaitu viskositas dari formulasi cetak yang berpengaruh pada aliran mikrosfer kaca, yaitu viskositas, aliran leleh, sintering, kerawatan pengepakan, menjadi secara signifikan lebih rendah. Masa depan mikrosfer kaca. Pertama, komposisi dan properti yang disesuaikan. Penelitian di masa mendatang difokuskan pada penyesuaian komposisi mikrosfer kaca secara tepat untuk mencapai sifat yang diinginkan. 2. Mikrosfer kaca berstruktur nano. Sintesis terkontrol dari mikrosfer kaca berstruktur nano dapat membuka peluang baru dalam katalis, pengiriman obat, dan nanoteknologi. 3. Permukaan dan pelapis fungsional. Mikrosfer dapat dirancang untuk menunjukkan interaksi yang disesuaikan dengan zat atau entitas biologi tertentu. 4. Integrasi ke dalam material canggih. Menggabungkan mikrosfer kaca ke dalam material komposit canggih seperti polimer berkinerja tinggi, keramik, atau beton. Kesimpulannya, mikrosfer kaca dapat berhasil disiapkan dengan sintetis api, metode tetesan cairan, metode gel kering, dan metode busur listrik. Pelapisan mikrosfer kaca dengan titania memberinya potensi untuk fotodegradasi pewarna organik dari air limbah. Karena luas permukaan spesifiknya yang tinggi, PGM merupakan kandidat yang menjanjikan untuk penyaringan air. Kepadatan rendah dan konduktivitas termal HGM memungkinkannya menjadi pengisi ringan yang bermanfaat dalam bahan isolasi termal dan perbaikan jalan. HGM dan PGM tidak hanya berlaku dalam bahan semen,
tapi juga dalam aplikasi energi seperti aditif aktif dalam baterai asam timbal dan bahan penyimpanan yang aman untuk gas hidrogen. Mikrosfer kaca menguntungkan dalam pembuatan aditif kaca, sehingga memaksimalkan kontak antara partikel yang berdekatan dan mencegah keruntuhan struktur yang dicetak. Masa depan mikrosfer kaca terletak pada kemampuannya untuk disesuaikan, difungsikan, dan diintegrasikan ke dalam material dan teknologi yang canggih.